Pancasila, panduan bangsa. Mengapa di Indonesia ini begitu kuatnya ya pertarungan ideologi? Itu karena sejak Indonesia merdeka, waktu kita membuat negara ini, ya, Indonesia itu dikelilingi oleh dua ideologi besar di tingkat dunia. Yang pertama adalah komunisme yang berasal dari dua negara, yaitu Cina dan Uni Soviet. Kemudian yang kedua adalah kapitalisme atau liberalisme yang berasal dari negara barat, khususnya Amerika dan Eropa. Ya. Dua ideologi ini bertarung waktu kita memerdekakan bangsa ini. Dan bangsa Indonesia ya kemudian memilih Pancasila sebagai ideologinya. Ya. Dan ideologi Pancasila ini ya digali dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia itu sendiri yang merupakan hasil dari perjuangan dakwah para ulama yang dipelopori oleh Wali Songo yang juga disebut dengan Wali Sana, ya, 9 wali yang menyebarluaskan Islam di seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Pulau Jawa, dan dari Pulau Jawa menyebar ke seluruh Indonesia. Ya. Jadi Indonesia ini dibangun oleh para ulama. Inilah kita tidak boleh melupakan sejarah. Kalau kita berbicara tentang Hari Pancasila, hari lahirnya Pancasila, siapa yang tahu tanggal berapa hari lahirnya Pancasila? 1 Juni tahun 1945. Ya. Sebetulnya bukan hari lahirnya Pancasila, tapi hari disampaikannya Pancasila untuk pertama kalinya ya sebagai asas bangsa Indonesia oleh Bung Karno. Waktu itu Bung Karno sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa tetapi kebangsaan. Sila keduanya internasionalisme atau beliau mengatakan internasionalisme atau kemanusiaan. Sila yang ketiga ya persatuan. Sila yang keempat kerakyatan, dan sila yang kelima adalah ketuhanan. Jadi pendek-pendek aja itu, ya. Tapi kemudian Pancasila yang kita kenal, ya, seperti sekarang yang harus kita hafalkan juga dan harus kita hayati dan amalkan adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, ya. Ini dari mana? Ini dari BPUPK. Nah, ini ada proses perusahaan Pancasila sebagai dasar negara. Ada prosesnya. Yang merah adalah yang dikemukakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni, ya. Sedangkan yang hijau itu dari panitia kecil, panitia 9, ya. Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 45, ya. Nah, berbeda. Perbedaannya adalah pada urutannya, kemudian keletakannya. Ya, ini teman-teman harus tahu karena ini sangat penting. Artinya pada waktu dibentuk panitia 8, ya, panitia 9, panitia 8 dan panitia sebelumnya 8 terus ditambah jadi 1, ya, dari kalangan Islam itu menjadi panitia 9. Ini yang warnanya biru, ya, yang melahirkan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sila pertamanya bukan kebangsaan Indonesia tetapi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua sama kemanusiaan, tapi di sini ditambah kalimat yang adil dan beradab. Yang ketiga ya persatuan Indonesia. Jadi persatuannya bukan
sekadar persatuan, tetapi persatuan seluruh Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kita lihat di sini ada pikiran satu orang, yaitu pikiran Bung Karno sebagai founding fathers pertama, dan pikiran BPUPK juga pikiran dari 9 orang yang terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim. Cendekiawan biasa, bukan cendekiawan muslim saja, tapi seluruh cendekiawan yang ada. Nah, pikiran ini ya kita melihat bahwa ada perubahan yang begitu penting, karena memang yang paling pantas nomor satu adalah ketuhanan. Artinya kita harus berbicara mulai dari pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga tercermin di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, UUD 45, di mana di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.